Untuk mendapatkan pola ini hanya memakai 4 ukuran, terutama untuk pemula 36. Kita cari dulu ya, jadi tidak perlu lagi pakai kalkulator, kita lipat senti saja. Ujung sentimeter kita taruh di, selesai sudah untuk pola bagian depan, pola ya setengah bagian depan. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Nanti kita akan buka jadi seperti ini. Jadi ini pola depannya, ini leher, ini bahu, lingkar pangkal lengan, sisi dengan garis pinggang. Inilah pola dasar untuk bulus wanita dewasa bagian depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat pola dasar wanita dewasa yang bagian atasan. Jadi namanya pola dasar, pola yang belum dirubah. Ya, seperti pola ini yang sudah saya jelaskan kemarin pada pengambilan ukuran. Seperti ini polanya ya yang akan kita buat. Tapi saya akan menjelaskannya cara pembuatan pola ini. Pola ini hanya setengah depan, ini depan, ini belakang. Jadi perbedaannya jelas di leher, ini leher depan, baru ini leher belakang. Jadi leher belakang agak kecil dari leher depan. Jadi misalnya ini saya ciplak. Kalau kita buka pola depan, jadi bentuknya seperti ini. Ini leher, jadi ini bahu, lingkar pangkal lengan dengan sisi. Nah, jadi kita lipat dua. Pola ini yang akan kita buat tengah pola depan. Jadi untuk mendapatkan pola ini hanya 4 ukuran, kita sudah bisa mendapatkan pola bagian depan dengan belakang, pola dasar bulus wanita dewasa. Jadi ukuran yang kita pakai ini hanya lebar punggung, panjang punggung, lingkar badan dengan lingkar pinggang. Dari 4 ukuran itu kita akan dapat pola ini. Sekarang kita membuat garis dulu selebar mistar saja supaya cepat. Nah, langkah yang pertama kita buat yaitu mencari leher. Jadi kita akan cari bagian atas dengan yang ke bawah. Jadi untuk leher bagian atas biasa saya ada pakai 7 cm. Itu untuk 7 cm itu biasa dipakai pada ukuran badan di bawah 100 cm. Di sini 7 ya. 7, kemudian ke bawah 8 cm. Kita buat garis leher. Nah, sekarang pembuatan leher sudah selesai. Jadi ini 7, ini 8. Jadi untuk lingkar badan di bawah 100 cm bisa pakai ukuran ini, ukuran 7 dengan 8. Sekarang kita mencari lebar bahu. Lebar bahu ini kita dapat dari ukuran 1/2 lebar punggung. Karena kemarin saya sudah jelaskan cara pengukuran lebar punggung. Pada video saya yang sebelumnya sudah ada cara pengukuran lebar punggung. Jadi untuk setengah pola depan, jadi di sini ya, misalnya ini. Dari sini diukur dari sini ke situ itu lebar punggung.
setengah lebar punggung. Jadi misalnya kalau pola yang sudah jadi ini, kalau kita buka, pengukuran lebar punggung itu dari bahu kiri terus ke bahu kanan melalui tengkuk, melalui bagian belakang kita ukur. Jadi untuk mendapatkan lebar bahu ini, lebar punggungnya dibagi 2. Jadi ukur dari sini ke situ. Lebar punggung untuk ukuran ini kita ambil lebar punggung 36. Jadi 1/2 dari 36. 1/2 dari 36 kita cari dulu ya. Jadi tidak perlu lagi pakai kalkulator, kita lipat senti saja. Ujung sentimeter kita taruh di angka 36 ini. 36 dibagi 2 kita dapat 18 cm. Jadi kita lihat ukuran dari arah ujung senti di sini jadi 18. Nah, sekarang kita ukur 18 cm. Kita tandai di sini. 8 cm. Nah, untuk mencari lebar bahu, setengah lebar punggung sudah ada. Kemudian ini kita turunkan 4 cm. Turun 4 cm. Kita buat garis bahu. Nah, leher sudah didapat, bahu sudah didapat. Kita mencari lingkar pangkal lengan. Untuk mendapatkan setengah lingkar pangkal lengan bagian depan yang ini, itu lingkar pangkal lengan itu kita cari dulu. Lingkar pangkal lengan didapat dari 1/2 lingkar badan. Jadi kita tahu lingkar badan 90. Lingkar badan 90 dibagi 2 berarti 45. Untuk mendapatkan lingkar pangkal lengan bagian depan dengan bagian belakang, ini bagian belakang. Jadi begini ya. Jadi ukuran ini lingkar pangkal lengan ini depan dengan belakang ini dia diambil dari kurang lebih setengah lingkar badan. Jadi tidak perlu untuk cari-cari ukuran lingkar pangkal lengan, hanya kita nanti kalau sudah pengukuran badan itu, postur tubuh seseorang itu, kita tinggal sesuaikan saja berotot atau lingkar pangkal lengannya besar atau kecil, tinggal sesuaikan. Jadi mendapatkan lingkar pangkal lengan ini didapat dari setengah lingkar badan. Jika pangkal lengannya biasa itu bisa diambil dari setengah lingkar badan, tapi kalau lingkar pangkal lengannya agak kecil, cukup kurang dari setengah lingkar pangkal lengan bisa. Atau kalau misalnya pangkal lengannya besar, kita bisa lebihkan sedikit, jadi kurang lebih dari setengah lingkar badan. Nah, lingkar badan di sini ada 90 cm, setengahnya adalah 45. Untuk mendapatkan setengahnya berarti lingkar pangkal lengan dibagi 2. Dibagi 2 kenapa? Karena bagian muka dengan belakang. 45 cm kita bahagi 2. Jadi untuk dapatkan 90 ya kita lipat 2 cm. Taruh di angka 90 lingkar badan 90. Kita dapat angka 45 cm. Nah, 45 cm ini adalah lingkar pangkal lengan. Jadi lingkar pangkal lengan itu setengah dari lingkar badan. Kemudian untuk mencari setengah lingkar pangkal lengan bagian depan, lingkar pangkal lengan ini yang 45 kita bahagi 2 lagi.
kita bahagi 2, ujung senti kita taruh di 45, kita cari tengahnya berarti 22,5. Nah, karena lingkar pangkal lengan ini ada lengkungan, biasanya ada lengkungan begini itu bisa membuat ukuran lebih. Jadi dari setengah lingkar pangkal lengan ini 22,5 kurang 1,5. Kita kurangi 1,5, tinggal kita menghitung saja ini setengah, ini 1. Jadi 1,5 tinggal 21 cm. Jadi kita ukur dari sini 21 dari ukuran di atas 21 cm. Jadi untuk mendapatkan, kita cari dulu ujung ini ya, ujung ini dia ada perpotongan dari lingkar badan dengan lingkar pangkal lengan ini. Jadi di sini tempat untuk perpotongan ini untuk batas lingkar pangkal lengan bagian depan. Jadi setengah lingkar pangkal lengan bahagi 2 kurang 1,5, kita tandai di sini 21, kita tandai lagi di sini supaya lurus batasnya menjadi lurus, tidak bengkok. Nah, garisannya kita teruskan sampai bagian belakang. Kita beri garis penolong saja, garis putus-putus sampai bagian belakangnya. Jadi kita garis sampai di bagian belakang. Nah, ini sudah didapat batas dari setengah lingkar pangkal lengan ini. Sudah didapat, maka kita cari lagi 1/4 lingkar badan karena ini belum terbatas. Lingkar badan kita bahagi 4. Kenapa dibahagi 4? Karena pola depan ini ada 2 bagian. Bagian belakang juga ada 2 bagian. Jadi semuanya pola itu ada 4 bagian. Oleh karena itu, mencari 1/4 lingkar badan itu kita bahagi 4. Kemudian karena ini bagian depan, kita tambah 1. Jadi 1/4 lingkar badan tambah 1. Tadi kita sudah cari 1/4 dari 90 itu 90 bahagi 2, 45, bahagi 2 lagi 22,5, kemudian tambah 1, 23,5. Kita ukur 23,5. Jadi kita tandai di sini. Nah, ini untuk mencari lingkar pangkal lengan ini belum bisa sampai di situ. Batas bahu kita buat garis lurus, potong-potong saja. Nah, di sini kita akan cari 1/2 lebar dada. Nah, lebar dadanya di sini. Di sini lebar dada ya, di sini. Kita ukur saja pertengahan dari ujung leher ke batas badan. Ini kita bahagi 2 saja, ini kita bahagi 2. Kita tandai di sini. Berikut kita buat garis penolong. Jadi di sini letaknya lebar dada. Kita masukkan 2 cm. Buat garis lingkar pangkal lengan. Kalau memang bisa digaris dengan mistar pangkal lengan ini, kita buat. Karena mistar pola ini hanya membantu.
Cara untuk membuat pangkalingan, kita cari supaya dia jadi bagus. Nah, sekarang sudah ada leher, bahu dengan pangkalengan. Sesudah itu kita akan cari panjang punggung. Untuk mencari batas pinggang, sekarang ini yang kita buat, kita cari ini batas pinggang ini ya, batas pinggang. Jadi ini leher, bahu, lingkar pangkalengan sudah ada. Kita mencari garis pinggang, diukur dari panjang punggung. Panjang punggung ukur dari atas sampai di batas pinggang. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, panjang punggungnya 38. Ukur supaya jadi lurus, saya ukur lagi di sini 38. Garis sampai di belakang. Kita buat garis sampai ya. Ini garis pinggang. Garis pinggang itu didapat dari panjang punggung. Panjang punggungnya berapa, itu mencari batas pinggang. Nah, kemudian dapat garis ini. Nah, disinilah kita akan mencari 1/4 lingkar pinggang. Kalau di sini itu 1/4 lingkar badan tambah 1. Di sini kita cari 1/4 lingkar pinggang tambah 1 tambah 3. Nah, 3 ini kupnat. Jadi kalau kupnatnya dijahit, maka hilanglah ukuran yang 3 cm. Jadi kalau untuk lingkar pinggang, ukuran lingkar pinggang 72, kita bahagi 4, kita cari lagi ya. 72, angka 72, ujung senti kita kasih di bawah. Cari setengahnya, dapat 36. Jadi 72 dibagi 2, 36. 36 dibagi 2 lagi, dapat 18. Nah, 18 kita tambah 1, 19, tambah 3, 1, 2, 3, 22 cm. Maka diukur dari sini 22 cm. Itulah batas pinggang. Kita buat garis sisi. Nah, sudah selesai untuk pola depan. Berikut, kalau memang memerlukan kupnat, karena kalau biasa untuk pola-pola bulus itu ada yang tidak memerlukan kupnat, ada juga yang memerlukan kupnat. Maka kupnat itu kita ukur dari 1/10 lingkar pinggang. Boleh juga kita ukur dari misalnya jarak payudara. Jarak payudaranya berarti kita ukur dari garis badan. Misalnya jarak payudara 20 cm. Berarti kita ukur dari sini 10. Tapi boleh juga diukur dari 1/10 lingkar pinggang. Berarti ukurnya di bawah. Jadi kita ambil salah satunya saja. Kalau ambil dari jarak payudara atau jarak puncak, misalnya 20 cm, kita bahagi 2. Jadi kita dapat 10 cm. Di sini juga 10. Kita buat garis penolong.
Jadi ini kupnat kalau diperlukan. Berikut kita ukur tinggi puncak. Tinggi puncak itu ada beberapa cara, tapi ini hanya salah satu caranya. Diukur dari misalnya puncak bahu, misalnya 22 tinggi puncak. Nah, dari tinggi puncak ini kita turunkan 3 cm. Nah, ini 3 cm yang kita turunkan ini, itu menjaga jangan sampai kupnat itu akan lewat puncak. Minimal dari titik puncak itu akan turun 2-3 cm. Kemudian ini 3 cm kupnat kita ukur dari tengah-tengah, 1,5 kiri, 1,5 kanan. Kita buat garis kup. Selesai sudah untuk pola ya setengah bagian depan. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Ini ya setengah pola depan. Ini pola depan. Nanti kita akan buka jadi seperti ini. Jadi ini pola depannya, ini leher, ini bahu, lingkar pangkal lengan, sisi dengan garis pinggang. Inilah pola dasar untuk bulus wanita dewasa bagian depan. Jadi ini tengah muka atau tengah depan. Nah, di sini ini tengah muka. Untuk bagian depan sudah selesai atau bagian muka. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Bagian belakang itu sebenarnya